mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Entah apa yang akan terjadi kelak jika Kakang Saka sadar dan menanyakan keadaannya. Tentu dia akan menjadi marah padaku. Biarlah aku akan menerima apapun bentuk kemarahan yang akan dilimpahkan padaku. Asal saja Kakang Saka dapat kembali ingatannya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-9. Naskah disusun oleh Teaser Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang kelima ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Neni Haryoko sebagai Eneng, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Elias sebagai Cantrik, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang kini telah bersama-sama dengan Raden Sakapalwaguna dan Neng mendapat kesempatan dari Neng untuk berbicara lebih dekat lagi dengan kakangnya yang telah kehilangan ingatan tentang masa lalunya. Satu hal lagi, kakak, yang perlu kakang ketahui, bahwa kita telah hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama selama belasan tahun. Itulah yang amat kutakutkan. Anting Wulan. Itukah namamu? Aku tidak dapat menemukan satu hal pun dari namamu itu tentang masa laluku. Maafkan aku, Wulan. Biarkanlah aku hidup menyendiri bersama Intan kekasihku saja. Aku tidak ingin hidup bersama di antara kalian. Kau, guruku, dan juga katanya ada lagi beberapa orang saudaraku seperguruan. Aku sungguh aku tidak ingin hidup terasing di antara kalian. Maaf, aku tidak dapat. Aku kini tidak dapat lagi mengenal kalian. Aku tidak ingin menjadi tontonan dan buah perhatian orang-orang. Aku mengerti, kakak. Aku hanya berdoa, semoga Dewata Agung mengembalikan semua ingatanmu. Dan kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di Kualara. Aku tidak pernah membayangkan hal itu, Wulan. Kukira itu tidak akan mungkin terjadi. Maaf. Aku akan melihat ke sana, mendekati Intan kekasihku. Dewata Agung, mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Tiba-tiba saja rasa asing menyelinap di antara Kakang Saka dan diriku. Mengapa bisa terjadi hal seperti ini?
Dewata aku, tolonglah, kembalikanlah ingatan Kakang Saka. Biarkanlah kami berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Itu Teteh bersama dengan Kakang Saka menuju kemari. Bagaimana Adik Wulan? Kita lanjutkan kembali perjalanan kita? Terserah Teteh saja. Apakah Teteh sudah tidak lagi merasa lelah? Tidak, Wulan. Tubuhku sudah menjadi segar kembali. Mari. Ayo. Ya, kita harus dapat secepatnya tiba di sana. Mari. Bukankah ke sana arah tujuan kita, Adik Wulan? Benar, Teteh. Kita harus mencari penyeberangan dan kemudian terus menuju selatan sana. Ayolah. Demikianlah, kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju muara Sungai Cimendung. Hari berganti hari. 3 hari sudah rombongan kecil itu keluar masuk hutan dan desa. Sampai akhirnya mereka tiba tak jauh lagi dari muara Sungai Cimendung. Sebaiknya kita berhenti saja dulu. Kudaku ini kelihatannya sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan. Juga kudamu, Intan. Kita beristirahat di sini? Tidak ada pilihan lain. Turunlah, Intan. Hup. Mari. Mari kubantu. Ada yang datang. Iya, kau benar. Beberapa ekor kuda. 6 ekor kuda. Siapakah mereka itu? Kelihatannya mereka begitu tergesa-gesa. Siapakah mereka, Wulan? Kelihatannya wajah mereka kasar-kasar dan menyeramkan. Entahlah. Dari cara mereka menunggang kuda, dapat kubayangkan betapa tingginya kepandaian mereka. Terutama laki-laki yang berkuda di muka rombongan. Ada sesuatu urusan yang akan diselesaikan agaknya. Kukira demikian, Kakang. Sudahlah, jangan pikirkan lagi mereka. Ayo, kita istirahat saja. Sebenarnya perjalanan kita sudah tak jauh lagi. Tidak sampai tengah hari pun kita akan sampai di muara Sungai Cimendung. Bahkan mungkin hanya beberapa jam perjalanan dengan kuda seperti yang kalian tunggangi. Iya, tapi tentu tidak dalam keadaan seperti ini. Iya, tidak dalam keadaan seperti itu. Kuda itu sudah benar-benar terperas tenaganya. Kuda-kuda itu bukanlah dari jenis kuda yang baik. Sudah berapa lama kau tidak menemui kakekmu itu, Intan? Kakek? Iya, kakekmu yang akan kita kunjungi ini. Iya, sudah lama sekali, Kakang. Iya, sudah lama sekali. Tentu dia akan gembira sekali menerima kunjungan kita. Iya, aku kira demikian, Kakang. Kakang, maaf, aku akan membaringkan tubuhku di rerumputan sebentar. Apakah kau pusing, Intan? Tidak, Kakang. Hanya sedikit lelah saja. Entah apa yang akan terjadi kelak jika Kakang Saka sadar dan menanyakan keadaannya. Tentu dia akan menjadi marah padaku. Biarlah aku akan menerima apapun bentuk kemarahan yang akan dilimpahkan padaku. Asal saja Kakang Saka dapat kembali ingatannya. Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa dadaku menjadi berdebar seperti ini? Aneh sekali. Rasa-rasanya tidak. Aku tidak boleh berpikir dan berperasaan gila. Kenapa tiba-tiba saja aku menjadi gelisah dan ketakutan menghadapi kesembuhan Kakang Saka? Aneh. Kenapa aku menjadi gelisah?
Rasanya aku menjadi takut kehilangan Kakang Saka. Gila, pikiran gila. Aku masih harus menunggu Kakang Dampu. Aku tidak boleh memiliki pikiran dan perasaan gila dan kotor. Kakak, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa kau gelisah seperti itu? Tidak, aku tidak ada apa-apa, Wulan. Oh ya, di manakah Kakang Saka? Itu, dia sedang membasuh kakinya di parit kecil. Di sana itu. Tidak, aku tidak apa-apa, Wulan. Aku hanya ingin tidur saja. Aku lelah dan mengantuk sekali. Tidurlah. Biarlah kami menjagamu di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan kita setelah tubuhmu menjadi segar kembali. Entah mengapa dan bagaimana, tiba-tiba saja janda cantik manis dari pinggir sungai Cipunagara ini menjadi gelisah saat hampir tiba di tujuan. Neng merasakan dadanya berdebar-debar. Ia merasa gelisah dan takut kalau Raden Sakapalwaguna menjadi sembuh dan meninggalkannya. Buai rayuan serta sentuhan kasih sayang dari pemuda romantis itu telah menenggelamkan dirinya dalam permainan yang tanpa sengaja dibuatnya. Beberapa saat ia mencoba untuk memejamkan matanya, mencoba untuk menghilangkan bayang-bayang pemuda gagah dan perkasa yang tiba-tiba saja seakan-akan terpaku di pelupuk matanya. Teteh, ada apa dengan dirimu? Entahlah. Tiba-tiba saja aku merasakan dadaku berdebar tidak menentu. Aku takut, Wulan. Tenanglah, tak ada yang perlu ditakutkan. Aku ada di sini. Jika saja kau tahu, Wulan. Jika saja kau tahu apa yang sedang bergolak dalam dada dan kepalaku, pasti akan membenciku. Sudahlah, jangan menangis dan gelisah. Percayalah, aku akan menjaga dan membantumu dengan sepenuh hati. Itu lihatlah, Kakang Saka menuju kemari. Hapuslah air matamu. Baiklah, Wulan. Kita lanjutkan saja perjalanan ini. Kita harus segera sampai di tujuan secepatnya. Ayo, Kakang Saka, kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah tiba di muara sungai Cimendung, ketiganya mendapat petunjuk dari penduduk setempat di mana Aki Poho Sugala tinggal. Demikianlah, setelah berjalan sekian lama dengan berbagai rintangan yang mengganggu perjalanannya, akhirnya Raden Sakapalwaguna dan Neng yang diantar oleh Anting Wulan tiba di muka rumah Aki Poho Sugala. Apa yang telah terjadi? Lihatlah, keadaan di tempat ini kacau balau. Sepertinya baru saja terjadi pertempuran. Iya. Mari kita lihat ke dalam. Mari, Intan. Kita masuk dan melihat ke dalam. Baik, Kakang. Mari masuk. Bukankah ini rumah kakekmu? Mari, Kakang. Mari, Adik Wulan. Tunggu dulu. Lihat itu. Beberapa orang keluar dari dalam pondok itu. Lihatlah, mereka masing-masing menggenggam pedang. Ada apa ini, Intan? Apakah tidak salah? Mengapa mereka menyambut kita dengan cara seperti ini? Pastilah ini sebuah salah paham. Mereka baru saja mendapat kesulitan. Lihatlah, mereka begitu sedih dan mendendam wajahnya. Biarlah, aku yang bicara. Maaf, Kisana.
Apakah benar di sini rumah Aki Pohosugala? Aku menyesal mematuhi pesan guru untuk meninggalkan pondok ini. Karena itu, aku akan membalaskan sakit hati kami ini. Tunggu dulu Kisana. Apa maksud kalian? Kami tidak mengerti apa yang telah terjadi di sini. Kami datang kemari hendak meminta tolong pada Aki Pohosugala. Kami datang dengan maksud baik. Semula rombongan tadi pun berkata demikian. Datang dengan maksud baik. Tapi guru yang telah mencium maksud buruk mereka memerintahkan kami untuk meninggalkan pondok ini. Lalu apakah yang telah terjadi di sini? Apa yang telah terjadi dengan guru kalian? Entah apa maksud kalian sebenarnya. Katakan dan jangan berpura-pura. Kami datang bersama dengan cucu dari guru kalian. Ini Intan, adalah cucu dari guru kalian. Cucu dari guru? Ya. Aku semakin mencurigai kalian. Apa maksud kalian sebenarnya? Guruku tidak pernah bercerita mempunyai seorang cucu seperti wanita itu. Hei, kau tidak mempercayai kata-kataku. Pergilah dari sini, Tuan. Mungkin bukan kelompok kalian yang membunuh guru, tapi jangan ganggu suasana berkabung kami. Apa katamu? Guru kalian, Aki Pohosugala telah tewas? Anting Wulan terkejut teramat sangat. Satu-satunya harapan yang dapat menyembuhkan ingatan kakangnya adalah tabib sakti Pohosugala. Karena itu, Anting Wulan segera melesat cepat dan kemudian mendorong beberapa laki-laki yang menghadang di muka pintu pondok. Hup! Minggir kalian! Hup! Kakek ahli obat ini telah tewas. Oh, Dewata, kemana aku akan membawa Kakang Saka? Pengacau busuk, keluar atau aku akan mengadu nyawa denganmu. Anting Wulan termangu di depan balai-balai kecil. Kakek tua kurus dengan kain hitam yang membelit di kepalanya terpucur kaku tidak bergerak. Sementara itu, seorang muridnya mengejar masuk dengan pedang teracu, siap untuk menusuk. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang terjadi di pondok tabib sakti itu? Dan kemudian, bagaimanakah dengan nasib Raden Sakapalwaguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-9, Kupu-Kupu Bercadar Putih. Sampai jumpa.